Hai, selamat datang di hari 97 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan, karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya nggak jelas, cepat, sangat cepat bahkan, belibet menjadi omongan baru yang pelan, santai, rileks, mudah dipahami, dan juga berbicara menggunakan gestur tangan. Karena saya belajar dari buku yang judulnya Bicara Itu Ada Seninya, bahwa komunikasi 90%-nya terdiri dari suara dan juga gerak tubuh. Artinya, kalau saya bicara tanpa ekspresi, saya bicara flat seperti ini, tangan saya diam saja, itu kurang menarik. Tapi ketika saya berbicara dengan ekspresi wajah yang tersenyum, body language yang bergerak, dan juga gestur tangan yang aktif, maka komunikasi saya akan jauh lebih menarik. Dan di video 97 ini, atau hari ke-97 ini, saya akan berlatih berbicara menggunakan metode yang sama. Kalau saya ingin berbicara pelan, saya harus terbiasa untuk berbicara pelan. Dan untuk terbiasa berbicara pelan, saya akan membaca buku dengan membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi. Dan cara ini sangat efektif untuk membiasakan diri saya untuk berbicara dengan pelan. Karena ketika saya membaca dengan membuka mulut yang lebar, saya tidak bisa berbicara cepat. Maka dari itu, cara ini sangat efektif untuk memperlambat omongan saya. Dan mungkin kalau Anda punya masalah yang sama dengan saya, ngomongnya cepat banget, atau ngomongnya sangat cepat, maka saya sangat merekomendasikan Anda untuk berlatih menggunakan metode ini. Biasakan diri untuk berbicara pelan agar cara omongan Anda berubah yang dulunya cepat menjadi lebih pelan lagi. Dan hari ini saya akan membaca buku, judulnya adalah Still Like an Artist, dan seperti biasa, setelah baca buku, saya akan mencoba untuk merangkum informasi apa yang baru saja saya dapatkan. Still Like an Artist, 10 hal yang tak diceritakan siapapun tentang kreativitas. Still Like an Artist, ditulis oleh Austin Kleon. Mulai meniru. Tak ada yang lahir dengan gaya atau suara yang khas. Begitu keluar dari rahim, kita belum punya jati diri. Awalnya kita belajar dengan pura-pura menjadi panutan kita. Kita belajar dengan meniru. Meniru yang dimaksud adalah berlatih, bukan plagiat. Plagiarisme artinya mengklaim karya orang lain. Meniru berarti mengutak-atik. Seperti montir yang membongkar mobil untuk mencari tahu cara kerja mesinnya. Mulailah meniru yang kamu suka. Tiru, 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 tiru. Suatu saat kamu akan menemukan dirimu sendiri. Yohji Yamamoto. Mulailah meniru, tapi jangan tiru semuanya. Tiru hal yang Anda suka. Tiru hal yang membuat Anda tertarik. Tiru, 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 tiru. Suatu saat, kamu akan menemukan dirimu sendiri. Tangan manusia tidak mampu meniru dengan sempurna. Contohnya seperti ini. Ada gambar bintang yang banyak, tapi tidak ada yang sama. Kenapa? Karena tangan manusia tidak mampu meniru dengan sempurna. Artinya, tidak ada manusia yang bisa meniru 100% sama. Kita belajar menulis dengan meniru abjad. Musisi belajar bermusik dengan latihan tangga nada. Pelukis belajar dengan menciptakan gambar-gambar yang indah. Ingat, bahkan The Beatles awalnya adalah cover
cover band group yang menyanyikan lagu penyanyi lain. Paul McCartney berkata, "Ku gabungkan Buddy Holly, Little Richards, Jerry Lee Lewis, dan Elvis. Kami semua melakukannya. McCartney dan mitranya John Lennon menjadi salah satu tim penulis lagu terhebat dalam sejarah. Namun, seingat McCartney, mereka menulis lagu sendiri dengan alasan agar band-band lain tidak memainkan lagu yang sama dengan mereka. Seperti kata Salvador Dali, yang tidak mau meniru apapun tidak akan menghasilkan apapun. Pertama, temukan siapa yang akan kamu tiru. Kedua, temukan apa yang akan ditiru. Menemukan orang yang akan ditiru itu mudah. Cari orang-orang yang kamu sukai dan idolakan yang memberimu inspirasi. Penulis lagu Nick Lowe berkata, "Kita mulai dengan menulis ulang daftar panutanmu. Jangan hanya mencuri dari salah satunya. Curilah dari semua nama yang ada di dalam daftar." Penulis Wilson Mizner mengatakan, "Jika kamu meniru dari satu penulis, itu namanya plagiat. Jika meniru dari banyak penulis, namanya riset." Pernah ku dengar kartunis Gary Panther berkata, "Kalau satu saja yang memengaruhimu, kalau satu saja yang mempengaruhimu, semua akan menyebutmu penerus seseorang, siapapun itu. Akan tetapi, kalau panutanmu 100 orang, siapapun akan mengatakan kamu sungguh orisinil." Proses meniru memang agak rumit. Jangan hanya mencuri gaya, curi pemikiran di baliknya. Jangan hanya kelihatan seperti panutanmu, samakan juga cara pandangmu atau cara berpikirmu. Alasan meniru panutanmu dan gaya mereka adalah mungkin saja kamu bisa menyelami jalan pikiran mereka. Itulah yang sebenarnya kamu inginkan, memahami cara mereka memandang dunia. Kalau kamu meniru karya seseorang di permukaan saja tanpa mengerti latar belakangnya, karyamu hanya tiruan murahan. Meniru bukan menyanjung. Curilah ide dari kami, gabungkan dengan ciri khasmu, maka kau akan temukan dirimu sendiri. Begitulah prosesnya. Suatu hari, kelak ada yang mencuri ide darimu. Francis Ford Coppola. Curilah ide dari kami, tapi gabungkan dengan ciri khasmu, maka kau akan menemukan dirimu sendiri. Steal like an artist atau mencuri seperti seniman. Mulai meniru. Dan satu hal yang saya pelajari dari buku Steal Like an Artist adalah there is nothing new under the sun. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Ketika kita belajar membaca, kita juga meniru. Ketika kita menulis tulisan, kita juga meniru tulisan. Oh, ternyata B itu kayak gini, berarti kita bisa menulis B. Oh, ternyata I kayak gini. Oh, C kayak gini. A kayak gini. R kayak gini. A kayak gini. Kita belajar dari meniru. Dan saran saya adalah ketika Anda ingin berkarya, apapun itu bentuknya, konten, foto, video, gambar, musik, podcast, apapun itu karyanya, jangan mencoba untuk membuat sesuatu yang 100% orisinil. Karena tidak ada yang orisinil di dunia ini. Saran saya adalah mulailah untuk meniru. Tetapi bukan meniru semuanya. Tanyakan pada diri Anda sendiri, kira-kira siapa panutan Anda? Tapi jangan hanya satu.
Kalau Anda hanya mencuri dari satu orang, artinya Anda plagiat. Tapi ketika Anda mencuri dari 10 orang dan Anda menggabungkannya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang lebih unik dan juga baru karena Anda menggabungkan 10 elemen yang berbeda. Ditambah lagi kalau Anda menambah ciri khas Anda sendiri, itu akan menjadi sesuatu yang lebih kuat daripada hanya plagiat atau meniru satu orang saja. Mulailah meniru, tiru artis favoritmu, tiru kreator favoritmu, tiru panutanmu, tapi jangan hanya tiru karya mereka. Coba tiru cara pandang mereka atau mindset mereka. Mulailah meniru yang kamu suka. Mulailah meniru yang kamu lihat. Tiru, 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 dan gabungkan dengan ciri khasmu sendiri. Suatu saat kamu akan menemukan dirimu sendiri. So, itu adalah hal yang saya pelajari hari ini. Jangan takut untuk meniru. Jangan takut untuk menyalin atau mengambil inspirasi dari orang lain. Dan jangan mencoba membuat sesuatu yang sepenuhnya orisinil. Karena tidak ada yang orisinil di dalam dunia ini. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. See you on the next video.